kembali lagi bersama kita di Cute Pau Handmade. Nah, kali ini kita akan mengkreasikan dengan tema Ramadan ya teman-teman. Jadi, kita akan buat DIY hampers sendiri yang cantik tapi juga sekaligus ekonomis. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe channel kita, like video ini, dan share ke teman-teman kalian supaya kalian gak ketinggalan video-video tutorial kita selanjutnya. Nah, langsung aja untuk alat bahannya apa aja yang dibutuhkan. Yang pertama kita butuh toples seperti ini ya teman-teman. Ini toples kaca. Ini saya beli di marketplace. Nanti bisa saya taruh di bawah linknya. Ini dia nggak terlalu tinggi tapi juga agak lebar kayak gitu ya. Ini cocok banget untuk dipakai di hampers. Lalu kita butuh benang soft cotton small ply. Ini kita pakai dari Cute Pau Handmade dengan warna off white. Lalu kita pakai hakpen dengan ukuran yang sesuai. Ini saya pakai nomor 4 atau 2,5 mm tulip Etimo Grey ya. Lalu gunting, ini saya pakai gunting flamingo. Nah, untuk benang, hakpen, dan gunting ini juga tersedia di toko kita, di website kita cutepauhandmade.com, atau kalian juga bisa cek ke Shopee dan Tokopedia kita. Linknya saya taruh di description box di bawah. Nah, lalu kita juga butuh stitch marker untuk menandai nanti. Lalu kita juga butuh hiasannya ya teman-teman. Jadi bisa kalian pilih aja, kalian mau pakai mutiara seperti ini ya. Ini saya pakai mutiara sintetis, ataupun kalian bisa pakai kristal seperti ini. Nah, ini kalian bisa cari di craft store atau toko yang menjual manik-manik di daerah kalian. Nah, selain itu untuk isiannya kita siapkan juga kue-kue ya teman-teman. Kalian bisa beli sesuai dengan selera aja. Ketika kita tata ke dalam ini, itu dia bisa bertahan lama dan kalian bisa buat jauh-jauh hari untuk diberikan ke orang-orang tersayang saat lebaran. Nah, sekarang langsung aja kita ke tutorialnya ya teman-teman. Jadi yang pertama kita isi dulu untuk ininya, jarnya. Kalian bisa tata. Nah, ini jauh lebih hemat ya dibandingkan kalian harus beli hampers sendiri di luaran. Kita bisa pakai, kalau Ovaltine ini kemarin saya beli dengan harga kurang lebih 13.000. Hampers kalian dengan cantik ya. Kita langsung aja masuk ke tutorial untuk membuat dekorasinya teman-teman. Pertama kita ambil benang soft cotton small ply warna off white. Setelah itu kalian bisa jika ini dia agak berbulu ujungnya, bisa kalian potong. Nah, ini karena sulit jadi saya pakai bantuan dari jarum jahit kecil seperti ini teman-teman. Bisa kita masukkan aja. Nah, langsung ya seperti ini. Ini saya pilih yang mutiara ya teman-teman. Ini tetap ada di dalam ya. Bisa langsung kita buat slip stitch ya teman-teman. Tuh, untuk tutorial membuat slip stitch bisa cek di video tutorial kita sebelumnya. Ini ekor pendek di depan, diputar seperti ini ke belakang, lalu ditarik, lalu kita kecilkan. Oke, jika sudah membuat slip knot, ini bisa kalian chain atau rantai sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu untuk membuat bagian lingkaran tengahnya, ini bisa kita satukan seperti ini, lalu kita slip stitch ke chain yang pertama. Nah, seperti ini. Jika sudah, bisa kita chain 3 ya teman-teman. Jadi kita rantai untuk naik ke atasnya. 1, 2, 3. Setelah itu kita tambahkan lagi chain 3. Jadi chain 3 yang barusan ini dihitung sebagai 1 double crochet kayak gitu. Jadi untuk jenis stitch double crochet bisa kalian lihat di video tutorial kita mengenai macam-macam basic stitch ya. Nah, setelah itu kita bisa chain 3 lagi teman-teman seperti ini. Lalu mulai saya buat double crochet di dalam lingkaran ini. Nah, ini untuk chain 3 plus chain 3. Jadi chain 3 yang pertama ini kita hitung sebagai 1 double crochet. Nah, selanjutnya kita bisa langsung
double crochet ke dalam magic ring ini ya teman-teman, kayak gitu. Jadi langsung masuk ke lingkaran yang besar di tengah ini. Ini saya buat 1 double crochet. Nah, setelah itu saya chain 3 lagi, lalu saya double crochet lagi ke dalam sini, dan ini kita ulang sampai total double crochet yang ada di dalam lingkaran adalah 8 ya teman-teman, termasuk chain 3 yang di awal tadi. Ini kita hitung juga sebagai 1 double crochet kayak gitu. Ini bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti kurang 1 kali lagi 8. Nah, setelah itu terakhir bisa kita chain 3, lalu langsung slip stitch ke chain ketiga dari sini tadi ya teman-teman, yaitu di sini. Nah, seperti ini. Ini untuk manik-maniknya bisa kalian tarik aja terus ke belakang gitu ya, supaya nggak mengganggu. Jadi ini setelah kita chain 3, ini dihitung sebagai 1 double crochet ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung aja buat double crochet 4 pada masing-masing gap ini teman-teman. Jadi selanjutnya ini kita buat 4 double crochet di lubang ini, lalu di satu stitch ini kita buat double crochet 1, lalu di sini double crochet 4, double crochet 1, double crochet 4, dan seterusnya sampai kembali ke titik semula. Lalu nanti terakhir kita akan slip stitch ke chain ketiga yang di sini ya teman-teman, untuk menutup round. Seperti itu. Jadi ini langsung aja saya double crochet. Untuk kalian yang belum tahu, jangan lupa cek tutorial kita mengenai macam-macam basic stitch ya teman-teman. Nah, ini saya buat 4 double crochet. Seperti ini, 1, 2, 3, 4. Cara menghitung stitchnya sama teman-teman, yaitu kita hitung V horizontal yang ada di atas, ataupun bisa juga kalian hitung bagian badannya, karena untuk double crochet ini tuh jauh lebih mudah untuk dihitung dibandingkan dengan single crochet, karena kan dia lebih tinggi ya, kayak gitu. Nah, di yang satu ini saya bikin 1 double crochet, lalu di gap sebelahnya 4 double crochet, dan seterusnya teman-teman. Nah, selanjutnya seperti ini teman-teman hasilnya jika kita sudah selesai sampai ke bagian ujung. Lalu langsung aja kita slip stitch ke chain ketiga, yaitu di sini ya. Ini 1, 2, 3. Jadi kita slip stitch ke sini. Nah, seperti ini untuk menutup round, dan kalian hitung total stitch pada round ini adalah 40 stitch ya teman-teman. Setelah sudah kita slip stitch seperti ini, untuk round berikutnya adalah kita chain sebanyak 6 ya teman-teman. 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita slip stitch pada chain ke 4 ya teman-teman. Jadi kita skip 3 stitch seperti itu. Jadi ini saya skip 1, 2, 3, saya masuk ke sini, saya slip stitch ke sini. Nah, seperti ini. Lalu saya ulang kembali, jadi saya chain 6, 4, 5, 6. Setelah itu saya skip 3, jadi 1, 2, 3. Nah, lalu saya masuk ke yang keempat, seperti itu. Nah, ketika tersisa 1 repetisi terakhir, ini kita tidak membuat chain 6 dan ditutup ke sini, tapi kita hanya buat 3 teman-teman. 1, 2, 3 seperti ini. Lalu kita double crochet ke sini. Jadi tujuannya adalah supaya nanti berakhirnya itu adalah di bagian ujungnya atau bagian puncaknya ini teman-teman. Jadi seperti ini saya buat double crochet.
Nah, seperti ini. Jadi kita berakhirnya di puncak. Kalau misalkan kita chain 6 lalu masuk ke sini slip stitch, maka dia kan berakhirnya di sini. Gitu. Nah, selanjutnya ini saya buatnya chain 7 ya, teman-teman. Lalu kita slip stitch ke sini. Nah, seperti ini. 3, 4, 5, 6, 7, chainnya 7, lalu slip stitch ke puncak sebelahnya. Nah, seperti ini. Di tempat yang terakhir ini kita chain 3 aja, lalu saya treble crochet ke sini ya, teman-teman. Jadi bedanya treble crochet dengan double crochet. Jadi kalau treble crochet itu lebih setingkat di atasnya double crochet. Jadi caranya adalah kita kaitkan hakpan ke benang itu 2 kali seperti ini, teman-teman. Lalu masuk ke tempat dimana kita mau kerjakan, kaitkan 1 kali, tarik keluar seperti ini ya. Lalu kaitkan 1 kali lagi, tarik keluar melalui 2, kaitkan sekali, tarik keluar melalui 2, kaitkan sekali, tarik keluar melalui semuanya kayak gitu. Jadi dia lebih tinggi dibandingkan double crochet. Nah, jika sudah, ini saya chain lagi, ini saya chain 9, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu saya slip stitch ke puncak yang ini. Jadi caranya sama, teman-teman, tapi chainnya adalah 9. Ini hasilnya, teman-teman. Setelah kita memutar seperti itu, menyisakan 1 repetisi terakhir, ini saya hanya chain sebanyak 5 aja, lalu kita buat stitch dengan nama double treble crochet ya, teman-teman. Jadi itu yang lebih tinggi lagi dari treble crochet. Caranya adalah kita kaitkannya 3 kali seperti itu, lalu masuk ke lubang dimana kita mau kerjakan, kaitkan 1 kali, lalu kaitkan benang, tarik melalui 2, 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 seperti itu. Jadi dia lebih tinggi lagi kayak gitu, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa sambil coba di toples kalian yang sudah diisi cookies tadi. Ini sambil kita paskan itu dia lebih keluar sedikit seperti ini diameternya saat kita stretch. Nah, jadi dia kan cantik ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jika sudah, misalkan untuk toples kalian lebih besar, bisa ditambahkan 1 round lagi dengan cara chain seperti ini. Atau jika toples kalian lebih kecil, kalian bisa berhenti di round sebelumnya kayak gitu, teman-teman. Jadi ini disesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Nah, jika sudah, ini saya udah oke. Selanjutnya, teman-teman, kita buat chain 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Kita tandain di sini, bisa kita pasang stitch marker. Lalu kita lanjut chain 15 ya, teman-teman. 1, 2. Nah, setelah kita chain 15, kita slip stitch ke tempat dimana kita pasang stitch marker ini. Jadi kita slip stitch pada chain ke 5 dari sini, teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan nggak mau pakai stitch marker, nggak masalah juga gitu ya. Misalkan kalian merasa ribet, nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa menghitung chain ke-5 dari sejak kita awal tadi ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita slip stitch ke sini. Nah, setelah itu bisa kita chain 4, 1, 2, 3, 4. Lalu kita slip stitch ke puncak yang di sampingnya. Nah, seperti ini ya, teman. Jadi bentuknya itu dia akan seperti ini. Jadi di sini bulat ya.
menyelesaikan round yang ini tadi ya teman-teman, kita lanjut. Jadi kita akan mengisi bagian teardrop shape-nya ini teman-teman, dan sekaligus menambahkan manik-manik seperti ini, kayak gitu ya. Nah, caranya adalah seperti apa? Tadi kalian kan sudah sudah slip stitch ke tempat yang pertama. Jadi setelah kita menyelesaikan membuat ini round yang ini, itu kita kan slip stitch ke tempat pertama. Nah, selanjutnya itu kalian bisa langsung kerjakan di bagian yang chain yang ini. Jadi kita kerjakan single crochet sebanyak 4 kali di sini, tapi kita tidak membuat pada chainnya. Jadi kita bukan masuk di sininya teman-teman, tapi langsung masuk di lubang yang besar di bawahnya ini. Nah, ini kita isi SC4 ya. Kita isi SC4. Selanjutnya kita langsung lompat ke bagian yang teardrop shape-nya ini teman-teman. Ini kita SC2, lalu HDC2, ini. Nah, lalu kita double crochet sebanyak 5 kali ya teman-teman. Jadi seperti ini. Sama, kita kerjakannya juga bukan masuk di chain yang ini seperti gini, tapi langsung ke bagian yang loop besarnya ini teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa chain 2 teman-teman. Setelah itu mulai kita geser untuk manik-maniknya ini atau mutiaranya, kita geser ke dekat hakpen. Jadi seperti ini teman-teman. Lalu langsung kita lanjutkan chain 2 lagi. Nah, ini dia langsung otomatis mengunci ya teman-teman di sini. Nah, setelah itu bisa kita lanjutkan double crochet lagi 5 kali pada lubang ini. Nah, lalu HDC2, C2. Nah, lalu di bagian yang garis yang ini kita seperti ini kan ya tadi. Nah, di garis yang ini kita SC4 seperti itu. Nah, ini tinggal kita lakukan secara berulang ya teman-teman, sampai kalian kembali ke titik semula dan semua manik-manik sudah habis terpakai. Jadi nanti untuk mutiaranya ini kita pakai 10 ya teman-teman gitu. Jadi ini setelah seperti ini SC4, kalian bisa langsung lanjut SC4 di sini. Lalu di sebelah ini kita isi SC2, HDC2, DC5 ya teman-teman. Lalu chain 2, pasang manik-manik, chain 2 lagi, DC5, HDC2, SC2, SC4 kayak gitu. Nah, ini diulang-ulang terus sampai kita kembali ke titik semula, yaitu di sini. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya jika sudah ya. Nah, cantik banget ya. Jadi ini bisa langsung aja kalian fasten off seperti ini. Jadi ini terakhir kan kita slip stitch ke titik awal ya gitu. Jadi ini kita slip stitch, tadi kan sudah selesai di SC4 yang terakhir. Lalu kita slip stitch aja ke stitch yang pertama. Setelah itu bisa kita sisakan benang, mungkin kurang lebih sekian, dipotong. Lalu kita fasten off ya teman-teman. Ini dengan ditarik aja seperti ini. Nah, ini dia udah ngunci. Setelah itu kita ambil dan siapkan tapestry needle kalian. Ini saya ambil yang ukuran besar ya, tapi kalian bisa pakai yang ukuran sedang maupun kecil. Kita sediakan juga di website Cute Paw Handmade ya teman-teman. Untuk set tapestry needle ini ada yang 3 ukuran dan ada juga yang isi 9 pieces beserta dengan botol penyimpanannya seperti ini. Jadi sangat memudahkan. Nah, jika sudah, bisa kalian sembunyikan aja. Ini saya ikat terakhir kali. Lalu bisa kita sembunyikan aja di bagian belakang dari single crochet ini ya teman-teman. Udah selesai teman-teman, bisa langsung kita pasang ke toples cantik kita ya seperti ini. Nah, cantik banget ya.
Nah, ini untuk mengikatnya, ini saya pengennya buat dengan chain yang agak panjang. Jadi ini tinggal kita chain aja sesuai selera. Bisa kalian sesuaikan dengan lebar dari toplesnya. Bisa kita potong juga, lalu kita fasten off. Nah, dia akan mengunci seperti ini. Lalu langsung aja kita ikat teman-teman ke hampersnya atau ke cookies jarnya. Tada! Nah, sudah jadi ya teman-teman untuk DIY hampers kita yang cocok banget diberikan untuk orang-orang tersayang kalian. Nah, buat kalian yang belum, jangan lupa klik like video ini, subscribe channel kita, dan juga share ke teman-teman kalian supaya kalian juga bisa ikutan bikin-bikin yang pastinya lucu dan juga bermanfaat. Selamat melanjut!